kembali di Market Review, pemirsa ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai jumlah kasus penyeludupan benih lobster yang terjadi dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Secara jumlah kasus cukup fluktuatif, namun yang terjadi di tahun 2017 adalah tahun di mana terjadi kasus penyeludupan benih lobster terbanyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Secara jumlah kasus mencapai 100 buah kasus. Di 2019 ada 30 kasus. Dan data berikutnya adalah mengenai kontradiksi ekspor benih lobster. Di antaranya adalah memiliki keuntungan jangka pendek, rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik, kemudian tidak ada urgensi, kontraproduktif dengan tujuan jangka panjang ekspor Indonesia, dan usaha budidaya lobster di tujuan ekspor akan tumbuh, tapi kemudian pasar hilang. Dan berikutnya adalah ini ada satu quote ataupun statement yang disampaikan oleh Rusdianto Samawa, Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia atau ANLI. Rusdianto menyatakan mestinya kelompok penolak ini ikut memberi argumentasi ilmiah dan mengajukan skema kebijakan lebih bijak dalam menilai maupun menolak ekspor. Ini menarik nih statement dari Pak Rusdianto Samawa. Saya kembali akan memperbincangkan bersama Pak Karunia Firdausi. Pak Karunia, tadi disinggung sedikit mengenai kajian ekonomi dan juga biologisnya gitu. Sejauh mana revisi Permen ini memenuhi kedua indikator itu? Ya, kalau saya baca di media ya, juga tadi malam saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri ya, kelihatannya sudah well set gitu ya, well organized secara di atas kertas ya. Dan saya lihat di atas kertas dengan perubahan dari Permen 12 menjadi Permen 20 kalau tidak salah. Saya kira itu kelihatannya sudah jelas, tetapi gitu kritiknya itu kan banyak lebih kepada implementasi di lapangan. Misalnya saja kenapa misalnya hanya 2 perusahaan atau beberapa perusahaan, kenapa kok inklusivitas dari nelayan tidak dilibatkan secara terbuka kayak begitu kan. Walaupun memang berat untuk melibatkan inklusivitas nelayan itu karena modalnya cukup besar untuk investasi di bidang itu. Tetapi paling tidak di dalam penyediaan pasokan benih itu saya kira harus melibatkan kerjasama di situ. Nah, terus kemudian jadi juga dikatakan secara terbuka oleh Pak Menteri bahwa ini sudah lakukan kajian-kajian. Persoalannya kan kita nggak tahu apa hasil kajian-kajian itu gitu kan, dan bagaimana proses kegiatan ekonomi pembagian kue nanti itu kemana saja. Nah, itu akhirnya menimbulkan tanda petik kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap kebijakan itu. Walaupun saya secara pribadi ya berpikir bahwa ini sepanjang tadi yang saya katakan, keseimbangan kelestarian antara lingkungan dengan kelestarian dengan ekonomi, kepentingan ekonomi itu kan harus sejalan. Nah, ini yang menurut pandangan saya, kalau ini berjalan baik, saya nggak ada masalah dengan persoalan ini secara terbuka. Baik. Nggak ada masalah. Ya, secara pernyataan sudah disampaikan bahwa ini revisi dari Permen ini tentu saja sudah melalui berbagai macam kajian. Namun apakah perlu dijelaskan apakah kajian itu mempertimbangkan sustainability dari eksportasi dari benih lobster ini atau tidak? Dan lain halnya itu memang perlu disampaikan ya. Dan yang jadi PR adalah bagaimana sebetulnya membuat ini menjadi sebuah kebijakan yang inklusif. Karena yang jadi argumen dari teman-teman di Kiara ataupun pihak yang kontra dengan kebijakan ini adalah bagaimana sebetulnya kebijakan ini hanya menguntungkan eksportir besar saja. Nelayan kecil tidak menikmati gitu. Seperti apa Pak Karunia? Ya, saya kira itulah gunanya ada kemitraan ya, kemitraan antara petani atau nelayan nelayan lobster, benih lobster itu kepada usaha besar. Ya, jadi maksud saya ini kan yang terjadi saat ini adalah para pengusaha-pengusaha berlomba-lomba mencari pemasoknya dari para petani atau daripada petambak gitu ya, yang cenderung tanda petik juga ini yang dalam hubungannya dengan harga misalnya. Bisa juga karena ini kan sistemnya oligopsoni jadi. Ini repotnya ini karena pembelinya satu atau beberapa ya, jadi terjadi tanda petik eksploitasium dalam parlem, ada penekanan harga di bidang harga terhadap petani tambak. Ya, jadi
Nah itu harus dibuka. Kalau perlu dibuka, jangan oligopsoni. Dibuka siapa saja misalnya. Baik, ya Pak Khor, ini kita akan jeda sejenak. Kita masih punya satu segmen terakhir usai jeda berikut ini. Dan tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Iya.